Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi Julian dari Prodi Sains Data dengan NIM 2410514024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program buatan saya yang berjudul Predictive Analysis of Cancer Risk. Program saya ini menggunakan dataset patient kanker, dataset yang diambil dari Kaggle. Di dalam dataset saya terdiri dari 26 kolom dengan 24 kolom numerical dan 2 kolom kategorikal. Di sini saya memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama adalah exploratory data analysis. Yang kedua ada data preprocessing. Yang ketiga modeling menggunakan neural network untuk membangun model yang prediktif. Dengan tujuan mampu mengklasifikasikan pasien ke dalam kategori low, medium, atau high risk. Dan yang terakhir itu tahap evaluasi. Eh, Oke, di sini saya karena memiliki 26 kolom, di sini saya ada drop 2 kolom. Yang pertama kolom patient ID dan kolom index karena menurut saya 2 kolom ini hanya menjadi identifier dan tidak mempengaruhi proses dari program saya. Seperti inilah gambaran dari dataset saya dengan total 24 kolom ya karena udah di drop 2. Lanjut, di sini saya menampilkan distribusi kelas yang tadi saya sebutkan. Kita mempunyai 3 level di sini. Yang pertama ada low, medium, dan high risk, level resiko ya. Di sini bisa terlihat jelas low ada di angka 300, medium di angka 330, dan high di angka 360. Di sini memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak ketimpangan kelas dari low sampai high itu tidak ini ya, tidak terlalu ekstrim. Eh, Bisa dilihat. Lalu selanjutnya saya menampilkan analisis distribusi fitur terhadap target. Targetnya di sini adalah target kolomnya adalah level. Di sini saya menampilkan grafik KD plot. Yang pertama itu distribusi age atau umur berdasarkan level. Di sini bisa terlihat yang hijau ya, yang high. Pada variable age, pasien dengan tingkat risiko high cenderung berada di usia menengah hingga lanjut, sekitar 35 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua di sini distribusi air pollution berdasarkan level. Untuk air pollution sendiri, kelas high itu memiliki kepadatan nilai yang lebih tinggi dibanding kelas lainnya, menunjukkan korelasi kuat antara tingkat polusi udara dan risiko kanker paru-paru, begitu pula dengan alcohol use dan smoking. Semakin tinggi level seorang konsumsi alkohol dan rokok, semakin tinggi risiko kanker paru-parunya. Bisa terlihat jelas ya untuk distribusi alkohol dan smokingnya. Di sini bisa terlihat jelas juga, semakin mereka sering merokok, semakin tinggi high risk. Oke, itu untuk EDA atau exploratory data. Yang tahap kedua di sini ada data preprocessing. Diawali dengan pemisahan fitur target yang X atau level. Maaf, maaf. Fitur X-nya itu 23 kolom numerik, sementara targetnya itu Y ya, itu level di sini. Saya pisahkan ya. Selanjutnya, dataset kemudian dibagi menjadi 3 subset menggunakan train test split dengan stratifikasi agar proporsi kelas tetap sama di setiap bagian ya. Di sini saya membagi tiga totalnya, tiga total subset. Yang pertama training set yang paling besar 70%, yang kedua ada validation set 15% dan testing set 15%. Selanjutnya saya melakukan normalisasi fitur numerik menggunakan standar scalar. Bisa dilihat ya di kodenya, fitur scaling tanpa data leakage, menghindari data leakage. Untuk selanjutnya untuk label target ya, di sini saya melakukan labeling target, mengubah label low, medium, dan high menjadi nilai numerik 012 dan one hot encoding satu lagi di sini. Untuk
mengkonversi label menjadi vektor biner agar dapat digunakan oleh model neural network. Selanjutnya, saya menambahkan smooth atau synthetic minority oversampling technique untuk menyeimbangkan jumlah sampel tiap kelas di data training sebelum di smooth. Sebelum smooth, distribusi kelas adalah bisa dilihat di sini outputnya sebelum smooth itu 256, 212, 232, dan sesudah smooth 256, 256, 256. Hal ini memastikan model tidak bias terhadap kelas yang dominan. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3 yaitu modeling. Di sini pembangunan model neural network saya menggunakan sequential API dari TensorFlow. Arsitektur model saya terdiri dari input layer, sejumlah fitur ya, fitur kita 23 neuron. Ada hidden layer 1, hidden layer 2, dan 3 di sini. Output layer jumlah neuron 3 sesuai jumlah kelasnya, dan aktivasi kita softmax. Model dikomplikasi menggunakan optimizer ADAM, learning rate-nya 0,0005, dan loss function categorical cross entropy yang sesuai untuk klasifikasi multiclass. Proses pelatihan dijalankan selama 100 epoch ya totalnya ya. Dengan batch size-nya 16 menggunakan early stopping patient 15 agar tren berhenti otomatis saat validasi tidak membaik lagi ya. Di sini bisa dilihat tabel pertama menggambarkan model accuracy. Eh, untuk yang train akurasinya itu dia dari 0 epoch ke 100 epoch. Dia hanya butuh 10 epoch bahkan untuk menyentuh angka akurasi 1 atau sempurna ya. Dan untuk model loss-nya dia hanya membutuhkan 10 epoch juga untuk turun langsung ke 0,0 ya, bisa dilihat di sini. 10 hanya membutuhkan 10 epoch. Jadi hasil training menunjukkan bahwa akurasi train dan validasi meningkat cepat hingga mencapai 1 atau 100% pada epoch ke-10. Sementara loss turun drastis mendekati 0. Dan yang terakhir adalah evaluation. Di sini bisa dilihat yang tes akurasi saya 1,000 yang menandakan sempurna. Di sini saya ada confusion matrix-nya juga dan classification report-nya di sini bisa dilihat sempurna ya. Dan confusion matrix-nya di sini menggambarkan 55, 45, dan 50 untuk level high, low, dan medium. Di sini ketiganya mendekati biru tua, mendekati sempurna ya. Jadi tahap evaluasi untuk mengukur performa model terhadap data yang belum pernah dilihat ya sebenarnya. Hasil prediksi menunjukkan akurasi sempurna dengan precision, recall, dan F1 score mencapai 1 untuk semua kelas. Oke, selanjutnya selain itu distribusi kelas setelah balancing smooth terlihat seragam dan hasil distribusi plot memperlihatkan fitur sebagai age dan air pollution berperan besar dalam misalkan kelas. Secara keseluruhan hasil ini menandakan bahwa model berhasil belajar pola data dengan sempurna. Mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.